Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang bermuliakan, Sanjung Maulana dari Bangkok. Nah, beberapa pertanyaan yang berbuatannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kaidah daripada usul fiqh yang sering kita dengar, bahwa ada sebagian kelompok menyebutkan kaidah dalam usul fiqh, suatu ibadah itu hukum asalnya adalah haram, jadi ada nas atau dalil yang mensyariatkannya. Kiban hukum daripada kaidahnya, karena selamanya kelompok-kelompok tertentu menggunakan kaidahnya untuk memvonis haram, tidak dari peringatan maulid, tahlilan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kiban hukum sidoan ini yang golong balik, yang golong sunat pedang dalam salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, kiban hukum pegalablah yang sering tanya rupa di dalam masyarakat kita ini. Mungkin yang macam aku ada pertanyaan. Terima kasih untuk jawabannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kaedah usul, sebelum datang agama, segala sesuatu haram. Ini mungkin satu pendapat. Ada pula yang mengatakan segala sesuatu mubah sebelum datang agama. Setelah datang agama baru dinyatakan mana yang haram. Kalau segala sesuatu haram asalnya, berarti agama menyatakan mana yang boleh. Itu tidak boleh kita anggap bahwa kelompok yang sering membid'ahkan orang yang lain, mereka saja yang benar. Tahu-taunya membid'ahkan orang lain, mengatakan orang lain yang beramal itu tidak ada dalil daripada syara atau daripada Nabi. Tidak mungkin. Logika kita tidak mau menerima. Kalau ulama yang sudah derajat aulia, bahkan kutub di atas pangkat aulia, di atas pangkat orang yang saleh yang berbuat demikian. Karena sering saya katakan, baru dikatakan bid'ah muharramah ataupun bid'ah dalalah yang akhirnya orang yang mengerjakan itu masuk neraka apabila tidak ada dalil dalam ayat, hadis dan perbuatan sahabatnya. Ini yang terakhir yang mereka buang. Kalau mereka itu hanya ayat dan hadis, ini tidak akan sempurna dalil agama kalau tidak dimasukkan perbuatan sahabat. Kami pernah dapat dalam kitab-kitab fikih yang kami belajar, umpamanya jamak dan kasar. Seberapa jauh perjalanan musafir baru boleh jamak dan kasar salat. Di dalam kitab fikih yang kami dapati di situ tidak dituliskan perbuatan Rasulullah, hanya perbuatan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Beliau berdua dalam perjalanan 4 barit sekitar 96 km ataupun 144 km ataupun 84 km. Ini ada salah tafsir milnya. Kalau mil 3 km, 3 kali 48 144. Kalau 2 km, 2 kali 948 sama dengan 96. Ada lagi yang 1,6. 1 mil itu 1,6. 1 kali kilometer 600 meter itu 84 kilometer kurang sedikit. Di situ dituliskan sebagai dalil perbuatan sahabat. Tidak ada contoh pada Nabi berapa jarak jauh dia mengkasarkan dan menyamakkan sembahyang. Pensyarih mengatakan, yang menguraikan dalil tersebut mengatakan, apabila sahabat mengerjakan sesuatu amalan ibadat bukan hasil ijtihad,
itu beliau baru ngomong, ada melihat langsung daripada Nabi ataupun mendengarkan perkataan Nabi. Ini ditulis dalam kitab An-Tauqifin. Beliau ngomong seperti demikian, atau jamak kasar dalam perjalanan 4 barit, dasarnya tauqif. Tauqif itu dijelaskan oleh syarih atau muhsi di dalam kitab Al-Mahalli, dengar atau lihat daripada perbuatan Nabi. Kalaulah kita tidak mau menerima perkataan sahabat, berarti jamak kasar itu tidak ada dalil daripada Nabi yang demikian jarak jauhnya. Ada lagi beberapa masalah yang demikian, sehingga kalau ahlu sunnah wal jamaah mengambil keputusan hukum dikoreksi oleh para mujtahid daripada ayat, hadis dan perkataan sahabat. Ini tidak boleh ditinggalkan. Berarti baru bid'ah dalalah ataupun orang yang mengerjakan masuk neraka tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis, tidak ada daripada perbuatan sahabat. Tidak ada ini bersifat khusus atau umum. Hanampum bahasa Indonesia. Lung bahasa Indonesia. Hana masuk dalam ayat dan hadis secara khusus dan secara umum. Contoh, kalau lum pegah-pegah barukan as-sadaqatu tadfa'ul bala, itu ini mereka mengakui hadis. Tapi pencerahannya lebih luas kalau kita didayah. Artinya as-sadaqatu tadfa'ul bala yang Nabi katakan dalam suatu hadis, sedekah itu dapat menolak segala bala, termasuk sedekah itu di rumah yang orang meninggal. Ada orang meninggal, azab kubur, azab neraka, semuanya itu kan bala yang akan datang kepada orang yang meninggal. Ahli mayat mengadakan sedekah. Sedekah itu enggak mesti uang untuk ke masjid. Kalau orang Muhammadiyah biasanya sedekah semen ke masjid. Kalau kita lain lagi. Apa saja? Karena definisi sedekah dalam kitab dituliskan, memberi sesuatu kepada orang kaya dalam niat hati kita untuk memperoleh pahala di akhirat. Itu sedekah. Tidak mesti kepada fakir dan miskin. Memberi sesuatu kepada fakir miskin tanpa niat apa-apa, sedekah juga. Itu bedanya. Jadi jid mukhauri mulut ja utoke. Na orang pegah pu khauri mulut ke nanu yatim ga utoke ya. Belum mengerti definisi sedekah. Jadi semuanya amal yang sudah ditulis oleh para ulama, apakah kitabnya Jawi, apakah Arab, besar, kecil, itu semuanya ada dalil. Mereka didorong oleh kemauan untuk membid'ahkan terhadap orang lain, enggak mau koreksi lagi dalilnya. Kita mengoreksi dalil secara mendetil segala perbuatan para ulama yang menjadi contoh dan panutan bagi kita. Mereka satu model lagi, cepat-cepat menghukumkan hadis dhaif, hadis maudhu'. Di mulut mereka bid'ah, dhaif, maudhu', bid'ah, dhaif, maudhu'. Kalau kita ada ulama yang mengatakan boleh, ya selesai masalah, tidak mau cari ayat dan hadis karena kesanggupan kita untuk mengoreksi ayat dan hadis tidak sanggup. Mereka angkuh muteah lah masalah muteah gepam ayat dan hadis. Perlu tu hadis kena, ayat kena, hadis kena, ayat kena. Itanya hana sirus salikin kaum ada. Demikian. Puralam nantang. Pertama ngana miat dalam sal. Pakan na timbul pertanyaan karena ane miat na boh ya. Tak jawab bila ke ane miat yang boh jih buta.
han tu set nyan boh ji dalam saban lagi lang perut kang kampung buta boh buta ha iten tu set nyan kotoran yang na dalam hasfah ji saban lagi lam perut kan enggak bisa dibersihkan dan petunat golom truk wate kake bahidam gede yang baik nyan pisang hana yang baik kakak hana jadi yang baik tinggal yang item tu set oh jitu hana piset dirah nyan yang masalah ji mutasil dengan najis bersambung dengan najis bukan pada tangan bukan pada kaki tapi pada penisnya di dalam ujungnya bahasa ni siapa bahasa kita kulub ujung bawah yang belum kau bahasa ni siapa ujung penis yang belum dibersihkan tidak bahasa Indonesia nyan yang jadi pembicaraan sekarang anak-anak yang belum dikhitan tetapi ujung zakarnya itu bisa dibuka saat kencing tidak dibuka untuk dicuci cuma berwuduk masuk dalam saf sama orang yang telah balik orang dewasa nyan yang jika masalah karena dia bersambung dengan sesuatu yang bernajis itu penisnya itu ada najis di dalam karena bisa dibuka tidak dicuci tidak sama dengan najis dalam perut tersentuh tidak mengapa tersentuh dia dengan orang lain dalam saf tidak mengapa yang jangan menanggung tagulam ji hotel datang mayang atas kok naik di atas tengku dikira papanya itu kuda saat kita sujud dia naik kuda katanya adik naik kuda kata si abang pada si adik belum bisa naik baru dia itu yang tidak bisa yang kedua saat kita duduk tahiyat akhir tawarruk kaki kiri kita ke kanan di bawah kaki ke kanan dia duduk tawarruk juga punya tawarruk kan tinggal kan punggung anak miat anak miat benar di atas hujung kaki kita itu menanggung itu yang tidak boleh saat kita duduk apakah iftiras tawarruk tangannya diletakkan di atas paha kita itu yang tidak boleh tersentuh tidak mengapa karena tidak hamlu tidak menanggung ya tentang kaji kampung masalah gala nanti rosupul naik tepat kalau gala bahasa Indonesia pura borok gadai yang ada di dalam kitab fikih untuk kepercayaan orang yang mengutangkan kita berutang sama orang lain 1.000 dia maunya pena pulpen kita sebagai jaminan saat kita tinggal tidak sanggup bayar dijual tetapi pena kita pulpen kita tidak boleh dipakai oleh orang yang mengutangkan kita yang ke urung bahasa Indonesia le itanya tak pegala tanah perlepeng muh perle tipluh manyam kena pukawin nana agam muhana yang nata tanah jak mutang muh tipluh manyam batiro urung hanggebi menyohana jaminan gelakelah tanah tipluh hore ke jaminan yang tanah waro tu tamu kero tu hana buh tiwa ke yang hana apa terus tanggai bayu utang nyan
gejak tu tanggai katruk na moh ni baya kelong ana paki tiban tanah je hai na publo lah tanah gecok peng ubi tip 10 manyam moh yang lebih kembalikan nyan gadai bak syarak yang berlaku lah kampung nyan kan gadai menurut tuntunan agama keletat but tapubut itu tak setet adat hana tak setet agama banta pegala tanah gecok aju le urung putang gumo maju mati 10 ton ke tak le timang rezeki gatnyan hutang bayar lain hana urang yang gumo maju tanah ge pegala orang belah hutang ke pulang hana hutang baksat 10 mah manyam baksat bayar sahal selama hana tak bayar ke 20 ton tanah tetap bak gatnyan pu paju atau pemumur pu bahasa Aceh hom pajuh tanah-tanah piji ajuana nyan ban yang agama medih sebagai kepercayaan tempat pegangan orang yang mengutangkan saat kita tidak sanggup bayar utang tanah itu dijual dari hasil kesepakatan bersama kadang naci urang gak mutang haula ilm kena menan kan ngan tanah nyan baik nu pusaka urang ci kalau mengkarak dok gak mutang haula ilm kena lang lagu tutup lubang gali lubang tutup utang bayar utang mudah-mudahan lagi ya.